Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 4 Februari 2025. Sari berita penting. Pencuri truk di Tebo ditangkap polisi saat bawa hasil curiannya ke 4 lawang. Berita kedua, Satpol PP Bungo tertibkan pedagang durian di Taman Kota Muara Bungo. Berita ketiga, perampokan di Ampe-Angke, pemilik kedai ditemukan bersimbah darah. Berita selengkapnya. Karena tidak terpasang plat, polisi jadi curiga truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Musirawas 4 Lawang, Sumatera Selatan ini ternyata hasil curian. Polisi pun mengamankan Mustafa berumur 33 tahun, sang supir beserta seorang wanita yang ikut di dalamnya. Penangkapan pelaku pencurian kendaraan bermotor ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 kemarin oleh petugas oleh petugas gabungan Polres 4 Lawang dan Polres Musirawas di Jalan Lintas Sumatera Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan 4 Lawang. Operasi ini berawal dari informasi yang diterima oleh Polres Musirawas. Informasi tersebut ada truk warna kuning yang dicurigai merupakan kendaraan hasil curian di Dusun Malako, Desa Lubuk Madrasah Ulu, Kecamatan Tengah Andir, Kabupaten Tebo, Jambi, akan melintas di wilayah hukum Polres 4 Lawang, kata Kanit Pidum Satreskrim Polres 4 Lawang Ibtu Adin Rianto, Jumat 31 Januari 2025. Setelah menerima detail informasi tersebut, Kanit Pidum dan anggota Reserse Polres 4 Lawang langsung melakukan razia gabungan di sepanjang Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Talang Gunung. Selain itu, pihaknya juga menggelar patroli di seputaran Kecamatan Tebing Tinggi. Sekitar pukul 11 siang saat melaksanakan patroli, kita mengidentifikasi kendaraan yang dicurigai sedang menuju ke arah Pasar Tebing Tinggi, ungkapnya. Benar saja, setelah diberhentikan, truk berwarna kuning tanpa plat nomor kendaraan tersebut ternyata kendaraan yang dicurigai hasil pencurian di Kabupaten Tebo, Jambi. Pelaku teridentifikasi dengan nama Mustafa dari Dusun Malako. Saat kita minta surat keterangan kendaraan, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Kemudian kita amankan bersamaan dengan pelaku, imbuhnya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Bungo melakukan penertiban terhadap para pedagang durian yang berjualan di sekitar Taman Kota Muara Bungo. Penertiban pedagang durian ini dilakukan oleh Satpol PP Bungo pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Penertiban ini dilakukan karena keberadaan para pedagang dinilai menyalahi aturan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Kabid Trantip dan Linmas Satpol PP Bungo, Ikhwan Syah, mengatakan bahwa sebelum tindakan tegas dilakukan, pihaknya telah memberikan himbauan kepada para pedagang. Namun himbauan tersebut tidak diindahkan sehingga langkah penertiban harus dilakukan. Hari ini dilakukan penertiban dan tadi kita juga arahkan mereka untuk berjualan di parkiran PTM Pasar Atas, ujar Ikhwan Syah. Ia berharap setelah adanya penertiban ini,
para pedagang tidak kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Kita masih ada yang masih ada yang membandel, Satpol PP tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada para pedagang agar setelah ini tidak berjualan lagi di sini. Kalau terjadi lagi maka akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, tegasnya. Dengan adanya penertiban ini diharapkan kawasan Taman Kota Muara Bungo kembali tertata rapi dan tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan. Pemerintah daerah juga terus mengimbau kepada para pedagang untuk mematuhi aturan demi kenyamanan bersama. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, Polresta Bukit Tinggi menyatakan sedang memburu pelaku perampokan terhadap sebuah rumah yang sekaligus dijadikan sebagai warung barang harian di daerah Lundang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Kami saat ini masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 dan menyebabkan satu korban terluka, kata Kepala Seksi Kasih Humas Polresta Bukit Tinggi AKP Diki Satria, Senin 3 Februari 2025. Diki mengatakan proses penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan lebih jauh dari korban pemilik rumah berusia 70 tahun. Kondisi korban saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka di tubuhnya, katanya. Korban ditemukan terkapar bersimbah darah beserta sementara rumahnya dalam keadaan acak-acakan saat peristiwa nahas terjadi. Pelaku diduga melakukan pencurian dengan kekerasan kepada korban yang tinggal sendirian di rumah atau di warung. Pelaku memukul korban dengan menggunakan balok kayu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di tempat kejadian perkara TKP. Dia menyebutkan untuk sementara kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah karena motor korban turut dibawa kabur oleh pelaku. Diketahui korban biasa berjualan berbagai macam barang dagangan, mulai dari termasuk kopi dan teh di warung miliknya. Kita mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan, ujarnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.